Ada hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh siapapun, pertempuran yang dilakukan dalam diam, dan perubahan yang dibangun tanpa mengiklankan. Jika Anda benar-benar ingin mengubah hidup Anda tidak perlu menceritakannya. Anda perlu membuktikannya dengan hasil Anda. Hari ini saya ingin berbicara dengan Anda secara langsung, karena terus membawa kebiasaan, pikiran, dan sikap yang tidak sesuai mencuri waktu dan tenaga Anda. Ini adalah saatnya untuk menantang diri sendiri. Apa yang akan terjadi jika, alih-alih mencari persetujuan, Anda memilih untuk menghapus secara diam-diam apa yang Anda rem? Jangan katakan itu, lakukanlah. Tidak perlu Anda tunjukkan. Jalani saja. Yang terkuat bukanlah apa yang Anda publikasikan, tetapi apa yang Anda praktikkan ketika tidak seorang pun melihat Anda. Jika Anda di sini, itu karena Anda tahu ada aspek-aspek dalam hidup Anda yang harus mati agar yang baru dapat lahir. Tetaplah bertahan, karena ini bisa jadi awal dari transformasi sejati Anda. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang sangat kuat. Pergi sekarang ke komentar dan tulis kalimat ini. Hari ini aku menghapus kebiasaan burukku. Saya orang yang tabah. Tulislah dengan sepenuh hati Anda. Karena itu bukan hanya sebuah frasa, itu adalah komitmen kepada diri Anda sendiri. Dengan mengulanginya dan meninggalkannya tertulis, Anda akan merekamnya di alam bawah sadar dan menabur benih perubahan yang mendalam. Biarkan itu tetap menjadi satu pernyataan pribadi tentang apa yang Anda pilih untuk menghilangkan, apa yang tidak lagi berguna bagi Anda, secara diam-diam, dengan ketegasan dan dengan disiplin. Lakukan sekarang, karena setiap kata yang Anda ucapkan dan tuliskan adalah sebuah langkah menuju transformasi batin. Pelajaran 1. Menghapus rasa takut adalah langkah pertama untuk membebaskan potensi Anda. Ketakutan selalu menjadi tembok tak terlihat yang menghentikan jutaan orang untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Anda merasakannya di dada Anda, di pikiran Anda, di dalam bisikan yang mengatakan, "Kamu tidak bisa." Namun, jika Anda melihatnya secara langsung, Anda akan menemukan bahwa itu tidak lebih dari sekadar bayangan yang diproyeksikan oleh imajinasi Anda sendiri. Setiap kali rasa takut muncul, itu bukanlah peringatan ilahi bahwa Anda akan gagal. Itu adalah pikiran Anda yang menggunakan kekuatan kreatifnya untuk melawan Anda. Yang Anda butuhkan bukanlah bertarung melawan rasa takut itu, tetapi mengalihkan kekuatan itu menuju sesuatu yang mengangkat Anda, bukan sesuatu yang menenggelamkan Anda. Ketakutan seringkali menyamar sebagai logika, kehati-hatian, dan kewaspadaan. Itu meyakinkan Anda untuk menunggu saat yang tepat, menghitung terlalu banyak, dan tidak mengambil langkah sampai semuanya aman. Tapi katakan pada saya, apakah momen yang sempurna itu pernah datang? Tidak. Akan selalu ada sesuatu yang hilang. Akan selalu ada detail yang tidak sesuai. Jika Anda menunggu semuanya berbaris, Anda akan menghabiskan hidup Anda dengan mengamati orang lain maju, sementara Anda tetap tidak bergerak. Kebenarannya adalah sulit. Ketakutan tidak akan hilang dengan sendirinya. Anda hanya perlu mengusirnya dengan bertindak di hadapannya. Ketika ketakutan muncul, berhentilah sejenak. Bernapaslah dan sadari apa yang Anda bayangkan, karena kegagalan belum terjadi. Hidup saja dalam pikiran Anda, lalu ganti gambarnya. Bayangkan apa jadinya jika Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan. Jangan pikirkan itu sebagai sesuatu yang jauh, tetapi sebagai kenyataan yang telah terpenuhi. Tutup mata Anda dan rasakan kegembiraan, rasa syukur, dan ketenangan melihat bahwa tujuan Anda ada di depan Anda. Saat Anda mengulang setiap hari, pikiran Anda akan belajar bahwa visi tentang apa yang diinginkan lebih kuat daripada ilusi kegagalan. Disinilah iman berperan. Saya tidak berbicara tentang iman pasif, menunggu sesuatu eksternal untuk menyelesaikan hidup Anda. Saya berbicara tentang iman aktif yang menggerakkan perhatian Anda terhadap apa yang ingin Anda ciptakan, bahkan jika Anda belum melihatnya di dunia fisik. Neville Goddard menjelaskan dengan jelas bahwa ketakutan adalah imajinasi yang salah arah. Sama seperti kemampuan membayangkan yang Anda gunakan saat ini untuk menyiksa diri sendiri dengan keraguan dan skenario gelap, Anda dapat menggunakannya untuk mengangkat kepercayaan dan membangun realitas yang berbeda.
Anda tidak membutuhkan keterampilan baru. Anda sudah memiliki alatnya. Anda hanya perlu menggunakannya dengan niat. Mulailah kecil. Luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk memvisualisasikan keinginan Anda seolah-olah sudah terpenuhi. Jangan membuatnya datar. Lakukanlah dengan emosi, dengan rasa syukur, dengan kepastian bahwa momen ini nyata. Gunakan pernyataan yang mendukung gambar tersebut. Aku percaya pada penglihatan batinku. Aku membayangkan dengan keyakinan bahwa hal itu sudah dalam perjalanan. Pada awalnya pikiran Anda akan ragu. Ia akan memberitahu Anda bahwa ini adalah permainan yang konyol, tetapi dengan latihan, ia akan mulai percaya. Dan ketika pikiran Anda percaya, tubuh Anda akan bertindak lebih tegas. Kata-kata Anda menyampaikan rasa aman, dan tindakan Anda selaras dengan masa depan itu. Menurut Stoicisme, apa yang mengendalikan Anda bukanlah kejadian eksternal, tetapi interpretasi Anda. Epictetus mengajarkan bahwa bukan hal-hal yang merugikan kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Ketakutan adalah pendapat itu, kegagalan yang diantisipasi namun belum terjadi. Jika Anda belajar untuk menguasai interpretasi, jika Anda memilih untuk fokus pada apa yang tergantung pada Anda, ketakutan akan kehilangan kekuatan karena Anda tidak lagi memberinya makan dengan perhatian. Lihatlah kehidupan Anda hari ini dan kenali berapa banyak kesempatan yang telah Anda lewatkan hanya dengan mendengarkan rasa takut. Berapa banyak proyek, hubungan, perubahan, atau mimpi yang Anda hentikan. Sekarang Anda mengerti bahwa pintu selalu terbuka, tetapi pikiran Anda adalah rantai. Kabar baiknya adalah Anda dapat memecahkannya. Setiap kali Anda memilih untuk memvisualisasikan apa yang Anda inginkan, daripada takut pada apa yang tidak Anda inginkan, Anda mengambil langkah menuju kebebasan. Hasilnya tidak akan langsung terlihat, namun akan terlihat tidak bisa dihindari. Anda akan menjadi lebih berani, lebih percaya diri, lebih bersedia untuk bertindak bahkan dengan ketidakpastian, dan yang lebih kuat, Anda akan mulai melihat bahwa apa yang Anda bayangkan dengan iman mulai terwujud dalam hidup Anda, karena apa yang Anda simpan dalam pikiran Anda dengan jelas dan emosional akhirnya tercermin dalam realitas Anda. Pelajaran kedua, menghapus kebiasaan hidup di masa lalu. Masa lalu biasanya menjadi rantai tak terlihat yang membuat Anda terikat. Bahkan ketika tubuh Anda ada di masa sekarang, Anda menghidupkannya kembali berulang kali, mengingat apa yang Anda katakan, apa yang tidak Anda lakukan, dan apa yang keluar dari kejahatan. Dan saat Anda melakukannya, Anda tidak menyadari bahwa Anda kehilangan hal yang paling berharga. Saat ini, kesempatan untuk membangun apa yang ada di tangan Anda. Masa lalu sudah tidak ada. Satu-satunya hal yang nyata adalah apa yang terjadi sekarang, dan apa yang dapat Anda pilih untuk diperhatikan. Setiap kali Anda jatuh ke dalam kebiasaan memikirkan tentang apa yang Anda kalah, dalam hal yang menyakitkan, atau dalam hal yang membuat Anda malu, Anda sebenarnya memberi energi pada sesuatu yang mati. Anda tidak dapat mengubah apa yang sudah ada, tetapi Anda dapat mengubah kekuatan yang Anda miliki atasnya. Pikiran itu seperti layar. Jika Anda terus memproyeksikan adegan lama, Anda tidak akan pernah melihat film baru kehidupan Anda. Dan pertanyaannya adalah, apakah Anda ingin melanjutkan melihat hal yang sama, atau Anda lebih suka membuat sesuatu yang berbeda? Masa lalu sering menipu Anda, membuat Anda percaya bahwa Anda sedang meninjaunya untuk belajar. Tetapi kenyataannya adalah bahwa berkali-kali Anda mengulanginya untuk menghukum diri sendiri. Terkadang Anda mengingat kesalahan, jatuh, dan saat-saat kelemahan, seolah-olah mengulanginya dapat memperbaikinya. Tetapi kenyataannya adalah Anda hanya memperdalam luka. Hal yang sehat adalah melihat ke belakang sekali saja untuk belajar, ambil pelajarannya, dan kemudian tinggalkan kenangan itu. Pembelajaran yang sesungguhnya dikonfirmasi ketika Anda memutuskan untuk hidup berbeda, bukan ketika Anda terus menyalahkan diri sendiri untuk hal yang sama. Ketika ingatan itu kembali, berhentilah sejenak dan katakan pada diri sendiri, "Ini sudah terjadi, itu tidak bisa mendefinisikan saya." Bernapaslah dan arahkan perhatian Anda pada apa yang Anda bangun saat ini. Pikirkan tentang bagaimana Anda ingin merasakannya sekarang dan bagaimana Anda menginginkan masa depan Anda.
Jadikan saat ini sebagai lokakarya di mana Anda membentuk apa yang akan datang, bukan museum tempat Anda hanya mengunjungi apa yang sudah Anda ketahui. Anda bahkan dapat berlatih dengan latihan sederhana. Tutup mata Anda selama 5 menit sehari dan visualisasikan kehidupan ideal Anda saat ini seolah-olah Anda sudah ada di sana. Lakukanlah dengan rasa syukur, dengan emosi, dan dengan detail. Praktik tersebut sedikit demi sedikit akan segera menggantikan gambar-gambar masa lalu dengan visi harapan. Ingatlah bahwa pikiran Anda mengikuti apa yang paling Anda sukai. Jika Anda mengulang adegan kesakitan, tubuh Anda menghidupkan kembali emosi seolah-olah menjadi nyata lagi. Tetapi jika Anda memilih untuk memvisualisasikan kehidupan ideal Anda, otak Anda mulai melatih dirinya untuk percaya bahwa itu mungkin. Pikiran Anda mengubah energi Anda mengubah sikap Anda, dan sikap Anda mengubah hasil Anda. Perubahan tidak dimulai dari luar, tetapi dimulai dari dalam diri sendiri. Keputusan di mana Anda menaruh perhatian Anda. Menurut Stoicisme, satu-satunya waktu yang benar-benar Anda miliki adalah masa kini. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia kehilangan hidup ketika Anda menyia-nyiakannya pada kenangan dan dalam kecemasan tentang masa depan. Disiplin Stoicisme adalah belajar untuk memfokuskan pikiran pada apa yang sekarang berada dalam kendali Anda. Masa lalu tidak ada lagi dan masa depan belum tiba. Hanya saat ini milik Anda, dan jika Anda menggunakannya dengan bijak, semuanya akan baik-baik saja. Sisanya sudah dipesan. Cerita Anda bukan satu-satunya penghukuman, itu adalah suatu dasar. Kesalahan, kegagalan, dan kerugian bukan untuk mendefinisikan Anda, tetapi untuk mengajar Anda. Gunakan mereka sebagai anak tangga, bukan sebagai rantai, karena ketika Anda memutuskan untuk berhenti melihat ke arah belakang, Anda bisa mulai berjalan maju tanpa beban, dengan ringan seperti seseorang yang telah belajar dan tidak lagi perlu menghidupkan kembali apa yang menyakitkan. Masa lalu berhenti menjadi musuh ketika Anda mengenali sebagai guru, dan kemudian Anda melepaskannya. Lihatlah diri Anda sekarang dalam momen ini. Pikirkan berapa hari yang telah Anda hilangkan karena menghidupkan kembali hal yang sama. Dan sekarang bayangkan apa yang akan terjadi jika semua energi itu Anda arahkan untuk menciptakan apa yang Anda inginkan. Perbedaannya sangat besar. Anda tinggal satu langkah lagi untuk meninggalkan kebiasaan melihat apa yang tidak dapat Anda ubah dan mulai fokus pada apa yang dapat Anda bangun. Lakukanlah dengan disiplin, dengan iman, dan dengan keberanian. Dan Anda akan melihat bagaimana hadir, yang sebelumnya tampak kosong, menjadi ruang subur di mana segala sesuatu yang Anda impikan mulai terwujud. Pelajaran 3. Menghilangkan kekhawatiran dengan imajinasi positif. Kekhawatiran adalah racun yang lambat masuk ke dalam pikiran Anda dan mulai mengontaminasi setiap sudut kehidupan Anda. Itu mencuri kedamaian Anda, mengambil energi Anda, dan membuat Anda merasa bahwa semuanya melawan Anda, meskipun pada kenyataannya hal tersebut belum terjadi. Kekhawatiran adalah seperti berlatih secara mental tentang kegagalan yang belum terjadi. Ini memberi kekuatan pada skenario yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Dan bagian tersulit dari semuanya adalah ketika Anda terus-menerus fokus pada apa yang Anda takutkan, Anda berakhir memberikan hasil yang sama pada kehidupan Anda. Kekhawatiran tidak mencegah, kekhawatiran menarik. Setiap kali Anda jatuh ke dalamnya, Anda sebenarnya menggunakan kekuatan pencipta Anda melawan diri sendiri. Karena kekhawatiran tidak lebih dari sekadar imajinasi, tetapi imajinasi yang salah arah. Alih-alih membangun, itu menghancurkan. Namun, imajinasi yang sama yang Anda gunakan untuk menciptakan ketakutan, Anda dapat mengarahkannya ke arah gambar harapan, solusi, dan jalan terbuka. Itulah kuncinya. Ini bukan tentang berhenti membayangkan, tetapi lebih tepatnya memilih gambar mana yang Anda izinkan untuk ditayangkan di dalam diri Anda. Ketika suatu situasi membuat Anda khawatir, berhenti, bernapas, dan bertanya pada diri sendiri, apa jadinya jika saya tidak memvisualisasikannya lebih buruk? Apakah saya berani membayangkan yang terbaik? Tutup mata Anda dan bangun sebuah adegan positif dalam pikiran Anda. Buatlah lebih rinci. Apa yang akan Anda rasakan jika semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana Anda melihat diri Anda menikmati hasilnya?
Emosi apa yang akan Anda miliki pada saat itu? Ulangi gambar itu beberapa kali sehari sampai pikiran Anda mulai menerimanya dan menyertainya dengan kata-kata kekuatan, frasa yang memprogram ulang interior Anda, karena semuanya diselesaikan untuk mendukung Anda, atau Anda percaya bahwa hidup akan mendukung Anda. Kesalahan besar adalah mempercayai bahwa khawatir adalah tanda tanggung jawab. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka tidak khawatir, mereka tidak akan menganggap hal-hal serius. Tetapi kenyataannya adalah bahwa khawatir tidak menyelesaikan apapun. Itu hanya akan melelahkan Anda. Apa yang sebenarnya menunjukkan tanggung jawab adalah tindakan, bukan rasa takut. Jika Anda bisa melakukan sesuatu, lakukanlah. Jika itu bukan di tangan Anda, serahkan saja dan percayalah. Kekhawatiran tidak mengubah hasil, hanya kesehatan mental dan emosional Anda yang berubah. Kekhawatiran adalah seperti kebiasaan. Semakin sering Anda mengulanginya, semakin kuat itu. Tetapi seperti halnya kebiasaan, itu dapat digantikan. Setiap kali Anda menyadari pikiran Anda berpacu menuju skenario negatif, secara sadar putuskan untuk menggantinya dengan satu yang positif. Ini bukan tentang penyangkalan. Ini bukan tentang mencoba hidup dalam fantasi naif, tetapi untuk mengarahkan energi Anda terhadap apa yang Anda inginkan, alih-alih memberi makan apa yang Anda takutkan. Karena di mana Anda menaruh perhatian, disitulah kekuatan Anda. Sikap tabah mengajarkan bahwa kita tidak boleh menderita karena apapun yang tidak berada di bawah kendali kita. Marcus Aurelius mengatakan bahwa manusia lebih tersiksa oleh penghakiman mereka daripada oleh fakta itu sendiri. Dan kekhawatiran adalah tepat seperti itu, sebuah penghakiman dini. Penderitaan yang Anda ciptakan melalui interpretasi tentang apa yang mungkin terjadi. Orang bijak Stoa belajar untuk fokus pada apa yang bergantung padanya dan melepaskan apa yang di luar kendali mereka. Bayangkan sejenak bagaimana hidup Anda akan berubah jika setiap pikiran khawatir Anda digantikan dengan visi yang positif. Itu tidak berarti semuanya akan menjadi sempurna, tetapi itu berarti Anda akan hidup lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih jelas. Karena ketika pikiran Anda dilatih untuk membayangkan yang lebih baik, tubuh Anda bertindak dengan lebih banyak keamanan, energi Anda meningkat, dan keputusan Anda menjadi lebih efektif. Hidup berhenti terasa seperti ancaman konstan dan mulai terasa seperti ladang subur yang penuh kemungkinan. Jadi, mulailah hari ini. Pada saat berikutnya Anda merasa khawatir, jangan lihat itu sebagai musuh. Lihatlah sebagai tanda bahwa Anda menggunakan imajinasi Anda dengan cara yang salah. Putar roda kemudi. Ambil pikiran Anda dan pikirkan tentang gambaran apa yang Anda inginkan, bukan tentang apa yang Anda takutkan. Lakukan setiap hari, meskipun tampaknya sulit pada awalnya. Dengan latihan, pikiran Anda akan terbiasa dengannya, dan kekhawatiran akan kehilangan kekuatan. Hasilnya akan membebaskan. Anda akan merasa kurang cemas, lebih percaya diri terhadap masa depan, dan Anda akan menemukan banyak hal yang sebelumnya mengganggu tidur Anda, kini telah diselesaikan dengan cara yang lebih baik dari yang Anda harapkan. Pelajaran keempat, menghapus penundaan untuk bergerak menuju sasaran Anda. Penundaan adalah pencuri yang diam-diam mencuri hal paling berharga milik Anda, yaitu waktu dan energi Anda. Ia tampak disamarkan sebagai alasan yang masuk akal seperti, "Aku akan melakukannya besok. Aku butuh lebih banyak inspirasi." Atau, "Ketika saya merasa siap, saya akan mulai." Namun di balik kalimat-kalimat tersebut, ada suatu kebenaran yang tidak mengenakan. Setiap hari Anda menunda, Anda mengambil langkah lebih jauh dari kehidupan yang ingin Anda bangun. Waktu tidak berhenti untuk menunggu Anda, dan setiap menit yang Anda biarkan berlalu tidak akan pernah kembali. Apa yang tidak Anda lakukan adalah menyadari bahwa menunda bukan tentang kemalasan. Ini tentang ketakutan. Takut gagal, takut tidak cukup, takut menghadapi ketidaknyamanan usaha. Dan untuk menghindari ketakutan itu, pikiran Anda mencari gangguan. Ia meyakinkan Anda untuk memeriksa jejaring sosial, tersesat dalam tugas-tugas yang tidak relevan, atau menunda apa yang penting.
Namun solusinya tidak akan pernah menunggu ketakutan menghilang, tetapi bertindak meskipun ada ketakutan tersebut. Setiap pencapaian besar dimulai dengan langkah kecil. Anda tidak perlu menyelesaikan semuanya dalam satu hari. Anda hanya perlu memulai. Jika Anda bermimpi menulis buku, tulislah satu kalimat hari ini. Jika Anda ingin mengubah kesehatan Anda, lakukanlah 10 menit berolahraga sekarang. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, luangkan waktu setengah jam untuk merencanakan ide Anda. Yang penting bukanlah besarnya langkah, tetapi keputusan untuk memberikannya. Karena ketika Anda bergerak maju sedikit, Anda merasakan energi kemajuan, dan energi itu berlipat ganda hingga mematahkan inersia. Kesalahannya adalah percaya bahwa Anda membutuhkan motivasi untuk mulai. Faktanya adalah bahwa motivasi datang setelah tindakan, bukan sebelumnya. Semakin banyak Anda bergerak, semakin termotivasi Anda merasa. Menunggu sampai Anda merasa siap adalah sebuah perangkap yang dapat bertahan seumur hidup. Momen yang sempurna tidak ada. Saat ini selalu siap sedia untuk Anda ambil. Mulailah hari ini, mulailah sekarang, bahkan jika itu sesuatu yang kecil. Penundaan itu pintar dalam menipu Anda, membuat Anda berpikir bahwa Anda hanya akan beristirahat 5 menit, dan akhirnya Anda kehilangan waktu berjam-jam. Oleh karena itu, Anda perlu membuat sistem yang membatasi gangguan tersebut. Taruh pengatur waktu untuk bekerja selama 25 menit berturut-turut dan kemudian istirahat selama 5 menit. Gunakan aplikasi yang memblokir jejaring sosial selama Anda perlu fokus. Atur ruang Anda agar tidak penuh dengan godaan yang mengalihkan perhatian Anda. Pikiran Anda membutuhkan struktur yang jelas untuk mempertahankan disiplin Anda. Setiap kali Anda berpikir untuk menunda, ulangi satu afirmasi yang mengingatkan Anda tentang nilai Anda. Ini adalah waktuku. Jadikan frasa ini sebagai jangkar, pengingat bahwa setiap menit berharga dan setiap tindakan, sekecil apapun kelihatannya, membawa Anda lebih dekat dengan sasaran. Seiring berjalannya waktu, otak Anda akan melatih diri untuk mengasosiasikan frasa itu dengan tindakan segera, dan penundaan akan kehilangan kekuatan. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup ini singkat, dan kita tidak bisa membuang-buang waktu menunggu saat yang ideal. Seneca mengatakan bahwa kita tidak memiliki sedikit waktu, tetapi kita menyia-nyiakannya. Dan ada banyak alasan untuk itu. Berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa besok Anda akan mulai, hanya untuk menyadari bahwa minggu-minggu berlalu tanpa Anda bergerak? Singkatnya, hidup adalah panggilan mendesak untuk bertindak sekarang, bukan untuk menunda apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Bayangkan bagaimana hidup Anda akan berubah jika setiap kali Anda ingin menunda, Anda mengambil langkah kecil. Buku Anda sudah memiliki halaman tertulis, tubuh Anda akan lebih kuat, dan proyek Anda akan memiliki basis yang solid. Pada akhirnya, bukanlah ledakan usaha besar yang membangun kesuksesan, tetapi langkah-langkah kecil yang konstan yang terakumulasi hingga mengubah hidup Anda. Jangan menunggu ketakutan menghilang. Jangan mencari alasan untuk menunda hingga besok. Jangan serahkan masa depan Anda kepada kebiasaan menunda. Lakukan apa yang harus Anda lakukan hari ini, meskipun hanya sedikit. Karena hal kecil yang diulang terus-menerus adalah apa yang menjadi banyak. Menghapus penundaan bukanlah tindakan kekerasan, tetapi kebiasaan disiplin dan komitmen terhadap diri sendiri. Mulai sekarang. Lakukanlah meskipun sulit, tidak nyaman, meskipun kecil, meskipun tidak sempurna. Lakukanlah karena waktu Anda berharga dan hidup Anda layak dijalani dengan tindakan, bukan alasan. Penundaan akan hilang ketika Anda memutuskan untuk bertindak, dan dengan setiap langkah yang Anda ambil menuju tujuan, Anda akan merasakan bagaimana kepercayaan diri Anda tumbuh, bagaimana produktivitas Anda meningkat, dan bagaimana masa depan mendekat lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Pelajaran kelima, hapus harapan hidup yang tidak realistis dengan penerimaan. Harapan yang rendah dan tidak realistis adalah perangkap tak terlihat yang Anda bangun sendiri, dan kemudian Anda terkejut saat terjatuh ke dalamnya. Anda berkata pada diri sendiri bahwa segala sesuatunya harus sempurna, bahwa orang harus berperilaku seperti yang Anda bayangkan,
bahwa hidup harus menanggapi naskah Anda. Dan ketika itu tidak terjadi, muncullah rasa frustrasi, kekecewaan, bahkan kemarahan. Tetapi faktanya adalah hidup tidak gagal. Anda yang gagal memenuhi harapan Anda. Realitas tidak sesuai dengan keinginan Anda, dan disitulah rasa sakitnya menunggu sesuatu yang tidak pernah ada terjamin. Pikirkan berapa kali Anda menderita karena seseorang tidak bereaksi seperti yang Anda inginkan, karena sebuah proyek tidak menghasilkan hasil yang sempurna, atau karena rencana berubah pada menit terakhir. Jika Anda menganalisis dengan tenang, Anda akan menyadari bahwa rasa sakit itu bukan berasal dari fakta itu sendiri, tetapi dari harapan Anda. Anda menginginkan kesempurnaan dalam dunia yang tidak sempurna. Anda menginginkan kontrol dalam alam semesta yang hidup dalam gerakan konstan. Dan semakin kaku harapan Anda, semakin frustrasi Anda jadinya. Menerima bukan berarti pasrah. Itu berarti memahami bahwa hidup terbuat dari ketidaksempurnaan, perubahan, dan faktor-faktor yang tidak akan pernah dapat Anda kuasai. Penerimaan tidak menghilangkan kekuatan Anda, sebaliknya, itu membebaskan Anda. Karena ketika Anda melepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda fokus pada satu-satunya hal yang selalu ada di tangan Anda. Sikap Anda, reaksi Anda, perspektif Anda. Ketika Anda menemukan diri Anda menunggu terlalu lama, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini masuk akal? Mungkin Anda mengharapkan seseorang bertindak seperti yang Anda lakukan, agar semuanya berjalan sempurna, bahwa jalur Anda bersifat linier dan tanpa tersandung. Tetapi hidup tidak berjalan seperti itu. Gantikan ekspektasi kaku tersebut dengan tujuan yang lebih realistis. Saya akan memberikan yang terbaik dari diri saya. Saya akan belajar dari apa yang terjadi, atau saya akan menerima apa yang terjadi dan terus maju. Perubahan sederhana itu mental mengubah frustrasi menjadi pembelajaran. Latihlah frasa yang Anda pegang pada penerimaan. Saya menerima apa adanya dan saya terus maju. Katakanlah ketika sebuah rencana berubah, ketika seseorang tidak mematuhi yang dijanjikan, atau ketika kenyataan tidak sesuai dengan naskah Anda. Pada awalnya, mungkin tampak aneh, tetapi sedikit demi sedikit Anda akan merasakan bagaimana beban emosional Anda meringankan dan melepaskan apa yang tidak bergantung pada Anda membuat Anda lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih damai dengan diri sendiri. Ingatlah bahwa banyak dari ketidaksempurnaan masa lalu adalah hal-hal yang membuat Anda tumbuh lebih baik. Itu bukan pengalaman mudah yang membentuk Anda, tetapi yang tidak terjadi seperti yang Anda harapkan. Dalam setiap kekecewaan ada sebuah pelajaran. Dalam setiap kesalahan ada langkah untuk maju. Dan ketika Anda melihatnya dari perspektif itu, Anda mengerti bahwa hidup tidak menentang Anda. Tetapi sebaliknya, hidup sedang mengajari Anda untuk menjadi dewasa. Stoicisme meringkaskannya dengan jelas. Bukan peristiwa-peristiwa itu yang merugikan kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Marcus Aurelius mengatakan bahwa ketenangan lahir dari menerima apa yang terjadi sebagai bagian dari tatanan alam. Itu tidak berarti berhenti. Artinya, dengan menerima kenyataan apa adanya, Anda berhenti berjuang melawan hal yang tak terelakkan dan memfokuskan energi pada hal yang dapat Anda ubah. Itu adalah kunci kebebasan batin. Bayangkan bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda berhenti menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Anda tidak akan merasa frustrasi terhadap orang lain. Anda akan menjadi lebih sabar terhadap diri sendiri, dan Anda akan menikmati lebih banyak proses daripada terobsesi dengan hasilnya. Anda akan hidup dengan lebih tenang, lebih damai, dan lebih bersyukur. Dan yang aneh, ketika Anda melepaskan harapan yang tidak realistis, Anda akan mencapai lebih banyak daripada yang Anda bayangkan, karena Anda bergerak maju dengan lebih ringan, dengan tekanan lebih sedikit, dan usaha Anda mengalir lebih alami. Hari ini Anda dapat memutuskan untuk melepaskan beban itu. Tanyakan pada diri Anda harapan-harapan yang tidak realistis yang telah Anda bawa, dan sudah saatnya untuk meninggalkannya. Biarkan mereka pergi dan gantikan dengan tujuan kemajuan, bukan kesempurnaan. Terimalah apapun yang terjadi, belajarlah dari apa yang terjadi, dan teruslah maju.
Anda akan menemukan bahwa hidup lebih bisa ditoleransi jika Anda tidak mencoba memaksanya melakukan sesuka hati Anda, tetapi ketika Anda belajar untuk menari dengan apa adanya. Pelajaran keenam, hapus harta benda material yang tidak diperlukan. Harta benda material memiliki kemampuan untuk mengisi hidup Anda hingga mencurinya dari Anda kedamaian. Mengumpulkan benda-benda yang tidak diperlukan tampaknya tidak berbahaya. Namun sedikit demi sedikit mereka menciptakan berat tak terlihat yang tercermin di dalam pikiran Anda. Setiap laci yang penuh, setiap lemari yang penuh dengan barang-barang yang tidak Anda gunakan, setiap sudut yang ditempati oleh benda-benda yang terlupakan menimbulkan kekacauan, tidak hanya secara eksternal, tetapi juga secara internal. Dan tanpa menyadarinya, Anda mulai tinggal di tengah-tengah kejenuhan yang merampas kejernihan, ketenangan, dan energi. Masalahnya bukan memiliki, tetapi menimbun tanpa alasan. Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda membutuhkan lebih banyak pakaian, lebih banyak gadget, lebih banyak dekorasi, lebih banyak segalanya, seolah-olah mengisi kekosongan dengan objek bisa memberi Anda kepuasan. Namun kenyataannya berbeda. Semakin banyak Anda memiliki, semakin banyak yang Anda bawa tanggung jawab untuk menjaga, menertibkan, membersihkan, dan mengkhawatirkan hal-hal itu. Dan ini menciptakan kebisingan konstan di pikiran. Bukanlah suatu kebetulan bahwa tempat-tempat berantakan meningkatkan kecemasan Anda, karena eksternal selalu berakhir tercermin dalam diri Anda. Ketika Anda memilih untuk menyederhanakan, Anda menemukan bahwa Anda tidak kalah, Anda menang. Anda mendapatkan ruang, Anda memperoleh keringanan, Anda memperoleh kebebasan. Tinjau barang-barang Anda dan singkirkan yang tidak perlu. Ini adalah tindakan pembebasan. Tanyakan pada diri Anda saat Anda melihat setiap objek. Apakah saya membutuhkannya, atau apakah itu benar-benar membawa saya sukacita? Jika jawabannya tidak, maka sudah saatnya untuk menyelesaikan siklusnya dalam hidup Anda. Anda bisa menyumbangkannya, menjualnya, atau meninggalkannya begitu saja. Karena apa yang tidak Anda gunakan atau cintai menjadi beban yang diam-diam. Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Mulailah kecil. Pilih area seperti lemari, meja, atau kotak penyimpanan yang telah Anda gunakan selama bertahun-tahun. Luangkan 10 menit untuk mengurutkan dan lihat bagaimana dengan setiap ruang yang Anda bersihkan, Anda juga menjernihkan pikiran Anda dan bernapas lebih tenang. Jadikan kebiasaan ini sebagai sesuatu yang konstan, latihan mingguan di mana Anda tidak hanya membersihkan lingkungan Anda, tetapi juga pikiran Anda. Dengan melepaskan materi, Anda melatih pikiran Anda untuk melepaskan apa yang juga tidak Anda butuhkan pada tingkat emosional. Akumulasi biasanya berasal dari ketidakamanan. Apakah Anda pikir Anda akan pernah membutuhkannya? Mungkin akan berguna, atau lebih baik menyimpannya untuk berjaga-jaga. Tetapi di intinya adalah takut melepaskan, takut percaya bahwa Anda akan memiliki apa yang Anda butuhkan di waktu yang tepat. Ketika Anda percaya pada diri sendiri dan dalam hidup, Anda tidak perlu bergantung pada setiap objek seolah-olah Anda bergantung padanya untuk keamanan. Kedamaian sejati tidak ada di apa yang Anda miliki, tetapi dalam kemampuan Anda untuk melepaskannya. Stoicisme mengajarkan bahwa harta benda eksternal adalah acuh tak acuh, tidak baik atau buruk pada dirinya sendiri, dan apa yang benar-benar penting adalah penggunaan yang Anda berikan kepada mereka dan kontrol yang Anda berikan kepada mereka. Seneca mengatakan bahwa semakin banyak harta benda Anda, semakin mudah mereka akan memiliki Anda. Dan memang benar, apa yang tidak Anda kendalikan akhirnya mengendalikan Anda. Oleh karena itu, orang bijak belajar untuk menikmati apa yang dimiliki, tetapi tanpa keterikatan, mengetahui bahwa kebebasan itu membutuhkan sedikit. Bayangkan seperti apa kehidupan Anda jika setiap ruang di dalam rumah Anda mencerminkan kedamaian. Jika Anda tidak memiliki laci penuh dengan barang-barang yang terlupakan atau lemari yang menutup dengan paksa. Bayangkan ketenangan saat membuka suatu tempat dan menemukan hanya apa yang benar-benar Anda gunakan dan cintai. Perintah eksternal ini menghasilkan perintah internal. Anda menjadi lebih produktif, lebih fokus, lebih tenang, dan hal terbaiknya adalah Anda mulai lebih menghargai apa yang Anda simpan,
karena tidak lagi terkubur di antara yang tidak perlu. Ulangi pernyataan ini setiap kali Anda ingin mengumpulkan tanpa alasan. Saya memilih lingkungan yang memberi saya kedamaian. Biarkan kata-kata itu membimbing keputusan Anda untuk membeli, menyimpan, atau membuang. Karena setiap objek yang Anda tambahkan secara tidak perlu adalah sepotong energi yang Anda hilangkan. Dan setiap benda yang Anda buang adalah langkah menuju kejelasan. Ikuti tes ini, dan Anda akan melihat bagaimana hidup Anda berubah. Lebih banyak ruang terorganisir, lebih sedikit stres, lebih banyak cahaya. Ini bukan tentang hidup tanpa apapun, tetapi untuk hidup dengan hal-hal yang penting, dengan sesuatu yang menambah dan bukan mengurangi. Ketika Anda mencapai keseimbangan ini, Anda akan menemukan kelimpahan sejati. Ini bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang memiliki lebih sedikit dan hidup lebih baik. Pelajaran 7. Hapus rasa mengasihani diri sendiri untuk memberdayakan diri sendiri. Mengasihani diri sendiri adalah jebakan halus yang menangkapmu tanpa kau sadari. Mulailah dengan pikiran seperti, "Tidak ada seorang pun yang mengerti. Hidupku selalu sulit. Hal-hal tidak pernah berubah bagiku." Meskipun tampak tidak berbahaya, kalimat-kalimat ini menempatkanmu dalam peran korban. Ini adalah kertas yang perlahan-lahan mencuri energimu, kepercayaan dirimu, dan kemampuanmu untuk maju. Merasa seperti korban bisa memberikan kelegaan sesaat karena kamu membenarkan tidak melakukan tindakan apapun. Namun pada kenyataannya, hal ini merupakan penjara tak terlihat. Semakin sering kamu mengulang dirimu sendiri bahwa kamu lemah, semakin kamu memperkuat identitas itu, dan karenanya kamu menjauh dari kehidupan yang mungkin sedang kamu bangun. Yang benar adalah bahwa mengasihani diri sendiri tidak mengubah apapun, tidak memecahkan masalahmu, tidak membayar tagihanmu, dan tidak meningkatkan hubunganmu. Itu hanya membuatmu terjebak dalam kesedihan sementara dunia terus bergerak maju tanpamu. Hidup tidak berubah karena keluhan, tetapi karena tindakan. Dan hal yang paling kuat adalah kemampuan untuk berubah selalu ada di dalam dirimu. Kamu tidak perlu menunggu segala sesuatu di luar untuk menjadi pada tempatnya. Untuk memulai, lihatlah kekuatanmu sendiri dan kenali bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengambil langkah maju. Ketika kamu jatuh ke dalam mengasihani diri sendiri, hentikan. Ambil selembar kertas dan tuliskan 3 kekuatan pribadimu atau 3 prestasi masa lalu. Tidak masalah jika mereka terlihat kecil. Setiap pencapaian adalah bukti bahwa kamu bisa bangkit. Mungkin kamu ingat saat kamu mengatasi kesulitan, sebuah proyek yang kamu selesaikan, atau saat kamu bertindak dengan keberanian. Dengan membacanya, kamu akan mengerti bahwa kamu tidak lemah, tetapi seseorang dengan sejarah ketahanan yang dapat terus membangun. Kemudian, praktikkan visualisasi. Tutup matamu dan bayangkan apa yang akan kamu jalani jika kamu bertindak dengan kekuatan dan bukan dari posisi korban. Visualisasikan dirimu mencapai apa yang kamu inginkan, berjalan dengan percaya diri, dan merasa bangga pada dirimu sendiri. Ini bukan sekadar latihan mental sederhana, tetapi pelatihan yang memprogram ulang pikiranmu. Apa yang kamu bayangkan dengan intensitas emosional mulai membentuk cara berpikirmu, perasaan, dan tindakanmu. Perkuat perubahan ini dengan afirmasi harian. Frasa seperti, "Saya kuat dan mampu. Saya memilih untuk maju. Saya punya kekuatan untuk mengubah hidup saya." Ini adalah pengingat bahwa mengganti wacana korban dengan wacana kekuatan adalah penting. Dengan mengulanginya, tidak hanya kamu mengubah kata-kata, tetapi kamu menciptakan identitas baru. Dan ketika kamu mengubah identitasmu, keputusanmu pun berubah. Kamu berhenti menunda-nunda, berhenti menyalahkan, dan mulai bertindak dengan lebih percaya diri. Langkah terakhir adalah mengarahkan ulang energimu. Mengasihani diri sendiri membawa kamu ke kepasifan, tetapi pemberdayaan adalah kekuatan dalam tindakan. Setiap kali kamu merasa seperti korban, lakukan sesuatu yang kecil dan konkret yang membawamu lebih dekat ke sasaran. Mungkin itu merencanakan sebuah proyek, mengirim pesan penting, berolahraga, atau hanya merapikan ruangmu. Tindakan-tindakan ini, meskipun minimal, adalah pukulan langsung terhadap kebiasaan mengasihani diri sendiri.
karena itu menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali atas masa kini. Menurut Stoicisme, kamu tidak dapat memilih segala hal yang terjadi dalam hidupmu. Namun, kamu dapat memilih jawabanmu. Epictetus mengajarkan bahwa orang tidak terganggu oleh fakta, tetapi oleh cara mereka menafsirkannya. Jika kamu menafsirkan setiap kesulitan sebagai ketidakadilan terhadapmu, kamu akan tenggelam dalam mengasihani diri sendiri. Namun, jika kamu memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat diri sendiri, maka situasi tersebut menjadi alat untuk pertumbuhanmu. Itu adalah perbedaan antara hidup sebagai korban atau sebagai protagonis. Bayangkan bagaimana ini akan mengubah hidupmu jika setiap kali rasa mengasihani diri sendiri muncul, kamu menggantinya dengan tindakan dan rasa syukur. Kamu akan lebih percaya diri, lebih aman, dan lebih bebas. Kamu akan berhenti bergantung pada kasihan orang lain dan mulai merasa bangga dengan apa yang mampu kamu lakukan. Sedikit demi sedikit, kamu akan melihat bagaimana lingkunganmu mulai merespons energi baru kamu. Karena ketika kamu memberdayakan dirimu secara internal, segala sesuatu di sekitarmu mulai selaras dengan kekuatan itu. Hari ini, kamu dapat memilih untuk menyingkirkan rasa mengasihani diri sendiri. Kamu bukan penonton pasif dalam hidupmu. Kamu adalah penulisnya. Dan setiap keputusan yang kamu buat dari kekuatan dan bukan dari posisi korban akan menulis masa depan yang berbeda. Ceritamu tidak ditentukan oleh apa yang kamu derita, tetapi oleh apa yang kamu putuskan untuk lakukan dengannya. Pelajaran 8. Hapus pikiran tidak disiplin untuk membentuk realitas Anda. Berpikir tidak disiplin itu seperti sungai yang banjir. Semua kekuatannya adalah limbah dalam arus yang tidak membawa kamu kemana-mana. Setiap perhatian yang tidak perlu, setiap keluhan yang terus-menerus, setiap ide negatif yang kamu beri makan tanpa kendali membentuk hidupmu tanpa kamu sadari. Pikiran tidak pernah berhenti. Ia selalu menciptakan gambar dan skenario. Masalahnya adalah jika kamu tidak mengambil kendali, imajinasimu menjadi kacau yang memproyeksikan ketidakpastian dan membatasi kemampuanmu untuk bergerak maju. Kurangnya disiplin mental adalah asal mula banyak gangguan yang kamu alami di luar. Ketika kamu belajar mendisiplinkan pikiranmu, kamu mulai mengarahkan energi daripada membiarkannya tersebar. Bayangkan sejenak bahwa setiap pikiran adalah benih. Jika kamu menabur benih ketakutan, keraguan akan tumbuh. Jika kamu menabur keluhan, lebih banyak masalah akan tumbuh. Namun, jika kamu memilih untuk menabur gambar kesuksesan, kepercayaan diri, dan kelimpahan, itulah yang akan kamu panen. Pikiranmu adalah subur, dan apa yang kamu tanam di dalamnya berulang kali, dengan emosi dan fokus, akhirnya akan muncul dalam hidupmu. Kuncinya adalah melatih dirimu untuk memfokuskan perhatian. Ketika kamu menyadari bahwa pikiranmu berkeliaran menjadi khawatir atau putus asa, jangan menghukum dirimu. Cukup alihkan perhatianmu. Bernapaslah dan kembali ke gambaran apa yang ingin kamu ciptakan. Misalnya, jika tujuanmu adalah mendapatkan pekerjaan baru, visualisasikan dirimu menerima panggilan dengan berita baik, merasakan kegembiraan memulai, membayangkan rincian pencapaian itu. Lakukan ini dengan seluruh inderamu. Dengarkan, rasakan, lihat, dan rayakan secara mental. Kebiasaan 5 menit sehari sudah cukup untuk mulai memprogram ulang pikiranmu. Menulis jurnal bisa menjadi sekutu yang hebat. Tuliskan visi setiap hari yang ingin kamu wujudkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menjalaninya, bagaimana perasaanmu. Tindakan menulis tidak hanya memperkuat komitmenmu, tetapi juga menjaga pikiranmu fokus dan mengingatkanmu di saat-saat ragu kemana kamu mengarahkan energi. Saat membaca kata-kata kamu sendiri, otakmu akan lebih yakin bahwa masa depan ini mungkin terjadi. Disiplin mental bukan berarti tidak pernah berpikir negatif, tetapi belajarlah untuk tidak terperangkap di dalamnya. Jika muncul, amati dan ubah menjadi gambar konstruktif. Jika kamu berpikir bahwa ini tidak akan berhasil, ubahlah pikiranmu untuk menciptakan realitasmu. Dengan setiap pengalihan, kamu memperkuat kebiasaan memilih apa yang ingin kamu pikirkan. Dan yang paling kuat adalah dengan melatih pikiranmu, kamu akan mulai melakukannya secara otomatis.
Stoicisme mengajarkan sesuatu yang serupa. Kita tidak bebas dari segala hal yang terjadi di luar, tetapi kita dapat memutuskan bagaimana kita menafsirkannya. Epictetus mengingatkan bahwa kuncinya ada pada mengarahkan pikiran pada apa yang bergantung pada kita. Dan apa yang selalu tergantung pada kamu adalah pikiranmu. Jika kamu melatih disiplin itu, tidak ada keadaan eksternal yang dapat membawamu keluar dari pusatmu, karena kamu akan memiliki kemampuan untuk membimbing pikiranmu menuju hal yang konstruktif daripada tersesat dalam kekacauan. Lihatlah dirimu hidup dan renungkan berapa banyak waktu yang kamu buang dalam pikiran yang tidak sesuai denganmu. Berapa banyak energi harianmu yang dikonsumsi dalam keluhan, perbandingan, atau ketakutan yang tidak pernah terwujud. Sekarang bayangkan mengalihkan semua energi itu menjadi gambar keyakinan, tindakan, dan pencapaian. Perubahannya akan radikal. Itulah perbedaan antara pikiran tidak disiplin yang menimbulkan hambatan dan pikiran terlatih yang membuka jalan. Jangan meremehkan kekuatan pengulangan. Semakin kamu bertahan dalam sebuah gambar positif, semakin kuat jadinya. Tidak penting jika pada awalnya pikiranmu menolak, jika keraguan muncul atau kontradiksi. Disiplin tidak diukur dengan melakukannya dengan sempurna, tetapi dengan terus berlatih. Hari demi hari, pikiranmu beradaptasi, dan apa yang dulunya tampak sulit akan menjadi kebiasaan alami. Hari ini, kamu bisa memutuskan, biarkan pikiranmu mengendalikan dirimu, atau mulai mengendalikannya. Setiap pikiran adalah batu bata dalam membangun hidupmu. Jika kamu memilih dengan disiplin, realitasmu akan selaras dengan keinginanmu. Ini bukan tentang keberuntungan, ini tentang fokus, konsistensi, dan alamat. Dan ketika kamu mencapainya disiplin, hidup berhenti terasa seperti gangguan yang tidak terkendali dan dimulai untuk mencerminkan dengan jelas apa yang kamu pilih untuk ditabur di dalam dirimu. Pelajaran 9. Hapus lingkungan yang memperkuat kebiasaan buruk. Lingkunganmu memiliki kekuatan lebih besar atas dirimu daripada yang kamu bayangkan. Terkadang kamu berpikir bahwa kebiasaan buruk hanyalah masalah kurangnya disiplin atau kemauan keras. Tetapi faktanya, sebagian besar dari mereka didukung oleh apa yang ada di sekitarmu. Setiap objek di ruangmu, setiap tempat yang kamu sering kunjungi, bahkan setiap orang yang kamu habiskan waktu bersamanya, memperkuat perilaku yang bisa membawamu lebih dekat atau lebih jauh dari sasaranmu. Jika kamu tidak menyadarinya, kamu akan terus mengulang pola yang jauh di lubuk hatimu tahu bahwa mereka tidak akan membawamu kemanapun. Perubahan sejati tidak dimulai dari pikiranmu, tetapi dari lingkungan yang kamu bangun di sekitarmu. Jika rumahmu penuh dengan makanan cepat saji, akan hampir mustahil untuk menghindarinya. Jika mejamu tertutup gangguan, akan sulit untuk berkonsentrasi. Jika orang-orang yang kamu hidupkan menormalisasi kekurangan tindakan, kamu pasti akan berakhir meniru mereka. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena lingkungan lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Kabar baiknya adalah kamu dapat mendesain ulang lingkunganmu sehingga bekerja untukmu, bukan melawanmu. Identifikasi kebiasaan buruk yang ingin kamu hapus dan tanyakan pada dirimu, apa yang ada di lingkunganmu yang mendukungnya? Jika itu adalah makanan tidak sehat, langkah pertama bukanlah melawan godaan, tetapi tidak membelinya. Jika itu penundaan, letakkan buku atau benda lain di mejamu, buku catatan alih-alih telepon seluler. Jika kamu suka berolahraga lebih banyak, tinggalkan sepatu kets di tempat yang terlihat, sehingga awalnya lebih mudah. Hal yang sama juga berlaku untuk orang-orang. Jika kamu mengelilingi dirimu dengan mereka yang selalu membenarkan ketidakberdayaan, kamu akan berakhir mengadopsi kerangka berpikir mereka. Tetapi jika kamu dekat dengan mereka yang bertindak, berusaha, dan bangkit lebih jauh ketika mereka gagal, kamu akan menyerap energi itu secara bertahap. Kamu tidak perlu memotong semua orang, tetapi kamu bisa memutuskan siapa yang pantas berada di lingkaran terdekatmu. Kelilingi dirimu dengan contoh-contoh yang menginspirasi kamu, karena apa yang mereka anggap normal akan berakhir mempengaruhi apa yang kamu anggap mungkin. Stoicisme mengajarkan bahwa meskipun kamu tidak dapat mengendalikan segalanya yang terjadi di luar dirimu, kamu bisa memutuskan apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu.
Epictetus mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi penjaga atas apa yang kita biarkan mempengaruhi kita. Memilih lingkungan yang mendukung disiplin, kedamaian, dan pertumbuhan adalah cara untuk mengendalikan diri, karena dengan memperhatikan konteksmu, kamu merawat pikiranmu. Mendesain lingkungan untuk kebaikanmu bukan berarti hidup dalam gelembung sempurna, tetapi belajar untuk menghilangkan apa yang menyabotase kamu dan menambahkan apa yang mendorongmu. Contoh yang jelas, jika kamu ingin membaca lebih banyak, tinggalkan buku di meja tempat kamu biasanya duduk. Jangan sembunyikan di laci. Jika kamu ingin minum lebih banyak air, letakkan botol di tempat yang terlihat. Jika kamu ingin berhenti menghabiskan waktu dengan jejaring sosial, gunakan aplikasi yang memblokir aksesmu di saat-saat konsentrasi terbesar. Perubahan kecil ini lebih kuat daripada hanya mengandalkan kekuatan kehendak, karena mereka membuat kebiasaan baik menjadi lebih mudah diakses dan kebiasaan buruk menjadi lebih sulit dipertahankan. Setiap kali kamu tergoda untuk jatuh ke dalam kebiasaan yang menjauhkanmu dari tujuanmu, ingatlah pernyataan ini. Lingkunganku mendukung kesuksesanku. Katakan dengan keyakinan sebagai pengingat bahwa kamu memiliki kekuatan untuk membangun ruang yang bekerja denganmu, bukan melawanmu. Seiring berjalannya waktu, pernyataan itu akan menjadi kenyataan karena kamu mulai memperhatikan bagaimana lingkunganmu mulai mencerminkan apa yang kamu inginkan dan bukan apa yang ingin kamu tinggalkan. Bayangkan bagaimana hidupmu jika lingkunganmu adalah cerminan dari tujuanmu. Lebih sedikit godaan, lebih banyak kejelasan, dan contoh yang lebih positif di sekitarmu. Kamu akan maju dengan usaha yang lebih sedikit karena kamu tidak harus melawan gangguan yang sama berulang-ulang. Kamu akan merasakan bahwa setiap ruang yang kamu tempati adalah tempat di mana kamu bergerak dan bernapas kemajuan, dan bahwa setiap orang yang tinggal bersamamu adalah bagian dari peningkatan. Pelajaran 10. Hapus pola otomatis dari perilaku. Banyak dari perilaku yang kamu ulangi setiap hari bukanlah pilihan yang disadari, tetapi pola otomatis. Mereka bekerja seperti pilot otomatis yang diaktifkan oleh rangsangan tertentu, dan mengarahkanmu untuk mengulang hal yang sama berulang-ulang, meskipun kamu tahu bahwa kamu tidak mendapatkan manfaat. Misalnya, stres sama dengan makan berlebihan. Kebosanan sama dengan memeriksa media sosial. Ketidaknyamanan sama dengan penundaan. Pola-pola ini tampak tidak berbahaya, tetapi seiring waktu berubah menjadi rantai tak terlihat yang mengarahkan hidupmu tanpa kamu menyadarinya. Hal yang paling penting adalah memahami bahwa setiap kebiasaan bekerja dengan siklus yang berbeda. Pemicu, tindakan, dan penghargaan. Pemicu bisa berupa emosi, tempat, atau bahkan 1 jam dalam sehari. Tindakan adalah perilaku otomatis yang kamu eksekusi, dan hadiahnya adalah sensasi, meskipun sesaat, yang kamu kejar. Masalahnya adalah siklus ini berulang berkali-kali sehingga otakmu mengubahnya menjadi rute tetap dan dieksekusi tanpa berkonsultasi denganmu. Inilah sebabnya kamu akhirnya merasa seperti tidak punya kendali, tetapi kamu memilikinya karena siklus apapun dapat terputus. Kuncinya adalah belajar mengenali ketika itu dimulai. Ketika kamu memperhatikan pemicu, berhenti dan bernapaslah. Berikan jeda sadar agar tidak membiarkan dirimu terseret. Bahkan tindakan sederhana seperti menghitung sampai 5 atau bangkit dari kursi dapat memutus pola otomatis. Momen kesadaran itu cukup untuk membuka pintu untuk memilih secara berbeda. Langkah selanjutnya adalah mengganti kebiasaan tersebut. Jika ketika kamu merasa stres, pola kamu adalah makan berlebihan, ubah respons itu. Alihkan dengan berjalan selama 5 menit, bernapas dalam-dalam, atau menuliskan apa yang kamu rasakan pada selembar kertas. Pada awalnya, otakmu akan meminta yang lama, tetapi sedikit demi sedikit, ketika kamu mengulangi tindakan baru, pikiranmu akan belajar mengaitkan pemicunya dengan respons yang lebih sehat. Kebiasaan tidak hilang dalam semalam. Mereka melemah seiring berjalannya waktu sementara kamu memperkuat yang baru. Lakukan kebiasaan buruk menjadi kurang nyaman. Jika kamu kelemahan adalah makanan cepat saji, jangan biarkan itu berada dalam jangkauanmu. Jika kamu membuang waktu berjam-jam, tinggalkan ponselmu di ruangan lain saat kamu bekerja. Jika biasanya kamu menyalakan televisi tanpa berpikir, cabut saja atau ubah lokasi kendali jarak jauh. Semakin sulit untuk melakukan kebiasaan buruk,
semakin banyak kesempatan yang kamu miliki untuk memilih sesuatu yang lebih baik. Dan setiap kali kamu berhasil memutus siklus tersebut, beri selamat pada dirimu karena kamu sedang menulis ulang pemrograman internalmu. Gunakan pernyataan yang memperkuat proses ini. Setiap kali kamu berhenti, katakan, "Saya menghentikan kebiasaan buruk saya untuk memilih yang lebih baik." Frasa itu bukan hanya sekadar pengingat, tetapi juga komitmen terhadap diri sendiri. Mengingatkanmu bahwa kamu bukan korban otomatis, tetapi pencipta keputusanmu yang sadar. Seiring berjalannya waktu, perubahan identitasmu dari seseorang yang membiarkan dirinya terseret oleh impuls menjadi seseorang yang memilih dengan jelas. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak budak dari keadaan kita, tetapi reaksi kita. Epictetus mengatakan bahwa orang tidak terganggu oleh fakta, tetapi oleh bagaimana mereka menafsirkannya. Ajaran ini dapat diterapkan di sini. Bukan pemicunya yang membuatmu tidak memiliki kendali, tetapi respon otomatismu. Dengan belajar untuk menyela dan mengganti, kamu mendapatkan kembali kendali yang selalu ada di tanganmu. Bayangkan bagaimana hidupmu jika setiap pola destruktif digantikan dengan pola konstruktif. Stres yang dulu membuatmu makan berlebihan, sekarang akan membawamu untuk bernapas dan menenangkan pikiranmu. Kebosanan yang dulu menenggelamkanmu di layar, sekarang akan mendorongmu untuk membaca atau bergerak. Ketidaknyamanan yang dulu membuatmu menunda, sekarang akan memotivasi kamu untuk mengambil langkah kecil dalam proyek hidupmu. Setiap perubahan, bahkan jika itu tampak kecil, terakumulasi dan mengubah cara hidupmu. Kamu tidak perlu menjadi tawanan kebiasaanmu. Ya, mereka sudah diprogram dalam pikiranmu, tetapi itu tidak berarti kamu tidak bisa menjadwal ulang mereka. Mulailah dengan mengidentifikasi satu pola. Ganggu dia saat dia muncul lagi dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Ulangi proses ini sampai respons yang baru menjadi alami. Dan ingatlah, setiap kali kamu memilih dengan cara tertentu secara sadar, kamu melemahkan rantai tak terlihat dan memperkuat kebebasanmu. Hari ini, kamu dapat memutuskan untuk berhenti tinggal dalam pilot otomatis. Hapus pola yang merusak dan gantilah dengan yang mengarahkanmu. Lakukan ini dengan sabar, dengan latihan dan ketekunan. Dan kamu akan menemukan bahwa tidak hanya kebiasaanmu yang berubah, tetapi juga seluruh hidupmu yang berubah. Pelajaran 11. Hilangkan kekacauan untuk mendapatkan kembali kejelasan mental. Kekacauan yang kamu lihat di sekitarmu tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Setiap benda yang tidak pada tempatnya, setiap tumpukan barang yang terkumpul, di setiap sudut yang penuh dengan apa yang tidak kamu gunakan, adalah pengingat konstan yang mengganggu kedamaianmu. Bahkan jika kamu merasa sudah terbiasa dengan hal itu, pikiranmu mencatat setiap stimulus dan menjadi kebisingan internal. Dan ketika ada kebisingan, menjadi lebih sulit untuk berkonsentrasi, berpikir jernih, atau merasa tenang. Gangguan eksternal memperkuat kekacauan internal, dan itu berakhir memengaruhi produktivitasmu, kondisi emosionalmu, dan kemampuanmu untuk bergerak maju. Pikirkan tentang apa yang kamu rasakan saat kamu masuk ke tempat yang bersih dan teratur, di mana segala sesuatu memiliki ruangnya. Ada lebih banyak keringanan, lebih tenang, dan lebih bersedia mengalir. Kamu dapat menciptakan kembali energi yang sama di dalam lingkunganmu sendiri jika kamu memutuskan untuk menghapus yang tidak perlu. Ini bukan hanya tentang estetika, ini tentang kesehatan mental. Tatanan fisik adalah alat yang ampuh untuk melatih pikiranmu agar lebih fokus dan sederhana. Masalah dari akumulasi objek seringkali berasal dari ketakutan. Kamu menyimpan barang-barang untuk berjaga-jaga. Kamu mengumpulkan kenangan yang tidak lagi sesuai. Kamu meyakinkan dirimu bahwa materi tersebut mengisi kekosongan emosional. Tetapi kenyataannya adalah bahwa segala sesuatu yang tidak kamu gunakan menjadi beban. Ruangmu yang ramai adalah cerminan keterikatan, bukan penyelesaian, dan setiap kali kamu melihatnya, energimu tersebar. Kejelasan dimulai ketika kamu memutuskan untuk melepaskannya. Kamu tidak perlu mengubah seluruh rumahmu hanya dalam satu hari. Mulailah dari yang kecil. Pilihlah sebuah meja, laci, atau rak. Tanyakan pada dirimu di depan setiap objek. Apakah ini berkontribusi pada kedamaian saya atau hanya menghabiskan tempat? Jika jawabannya tidak,
maka itu sudah tidak sesuai dengan rencanamu untuk hidup. Sumbangkan apa yang dapat berguna bagi orang lain. Daur ulang apapun yang berguna. Buang sesuatu yang tidak lagi memiliki tujuan. Latihan ini bisa menjadi kebiasaan mingguan yang memakan waktu kurang dari 10 menit, dan dengan setiap ruang yang terbebas, kamu akan merasakan bahwa pikiranmu juga menjadi lebih ringan. Perkuat proses ini dengan pernyataan yang kuat. Sebuah ruang yang jernih memberiku pikiran yang jernih. Ulangi kata-kata ini saat membersihkan sebagai pengingat bahwa tidak hanya kamu sedang membersihkan lingkunganmu, tetapi kamu juga melatih pikiranmu untuk fokus pada intinya. Seiring berjalannya waktu, frasa ini akan menjadi panduanmu untuk memutuskan apa yang datang ke dalam hidupmu dan apa yang lebih baik untuk dilepaskan. Stoicisme, melalui Marcus Aurelius, mengajarkan bahwa kesederhanaan adalah jalan menuju kedamaian di dalam. Ketika kamu memilih untuk hidup dengan apa yang penting, kamu tidak terganggu oleh hal-hal yang berlebihan, dan pikiranmu menemukan lebih banyak ruang untuk apa yang sungguh penting. Kejelasan tidak muncul karena memiliki lebih banyak, tetapi karena kebutuhan akan lebih sedikit. Dan ketika lingkunganmu mencerminkan keteraturan dan kesederhanaan, pikiranmu menjadi lebih kuat dan karaktermu menjadi lebih tenang. Bayangkan membuka desktopmu dan menemukan hanya apa yang diperlukan untuk bekerja tanpa tumpukan kertas yang terkumpul. Bayangkan memasuki kamarmu dan merasa tenang, bukannya kewalahan. Sensasi ini bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah pilihan. Setiap objek yang kamu hapus adalah langkah menuju kehidupan yang lebih ringan dan terfokus. Ini bukan tentang hidup dengan apa yang minimal, tetapi dengan apa yang adil, dengan apa yang menambah bukannya mengurangi. Gangguan mencuri energi, ketertiban melipat gandakannya. Setiap kali kamu membersihkan suatu tempat, tidak hanya kamu mengatur objek, tetapi kamu juga memulihkan kendali atas hidupmu. Dan kontrol itu diterjemahkan menjadi produktivitas yang lebih besar, lebih sedikit stres, dan lebih bersedia untuk fokus pada tujuanmu. Dengan lingkungan yang tertib, pikiranmu berhenti mengembara dan dapat mendedikasikan diri sepenuhnya untuk menciptakan, belajar, dan tumbuh. Hari ini, kamu dapat memulai hanya dengan satu ruang. Jangan menunggu penumpukan menjadi tak tertahankan. Buatlah kesederhanaan menjadi gaya hidup, deklarasi bahwa kamu memilih perdamaian di tempat kekacauan. Karena ketika kamu menghapus gangguan eksternal, sedikit demi sedikit, pikiranmu, emosimu, dan keputusanmu juga akan teratur. Kemudian, kamu akan menemukan bahwa kejelasan selalu ada di sana, menunggu kamu untuk memberinya ruang untuk bersinar. Pelajaran 12. Buang kebiasaan makan yang tidak sehat untuk memelihara kesejahteraan Anda. Apa yang kamu makan setiap hari tidak hanya mengisi perutmu, tetapi juga membangun atau menghancurkan energimu, kejernihan mental, dan kesejahteraanmu. Banyak masalah yang kamu hadapi dalam suasana hatimu, dalam kelelahanmu yang konstan, atau kurangnya konsentrasi, memiliki akar yang lebih sederhana dari yang kamu pikirkan. Kebiasaan makanmu. Setiap gigitan adalah suara untuk kesehatanmu atau menentangnya. Dan meskipun berkali-kali kamu terpaksa berpuasa, diproses, atau menjadi yang membuatmu senang seketika, jauh di lubuk hatimu, kamu tahu bahwa itu bukan memberi makan tubuhmu. Kamu menghukum secara perlahan. Makanan ultra olahan tampaknya menjadi solusi yang nyaman, tetapi biayanya mahal bayar dengan vitalitasmu. Gula, lemak jenuh, dan bahan kimia olahan yang hampir tidak bisa kamu ucapkan menyerbu tubuhmu, mengubah energimu dan membuatmu merasa berat dengan kurang kejernihan untuk menghadapi hari. Itulah mengapa sangat mudah jatuh ke dalam lingkaran. Kamu makan sedikit sehat, merasa kekurangan energi, dan mencari stimulasi yang lebih cepat, dan siklus itu pun berulang. Solusinya bukanlah mempersulit diri sendiri dengan diet ekstrim, tetapi untuk memulihkan disiplin dalam memilih apa yang benar-benar memelihara. Ketika kamu memutuskan untuk mengurus apa yang kamu konsumsi, kamu tidak melakukannya hanya untuk estetika atau kesehatan fisik, tetapi karena rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Makan dengan baik adalah sebuah tindakan cinta diri dan disiplin. Sadari bahwa tubuhmu adalah kendaraanmu yang memungkinkanmu untuk maju dalam tujuanmu, dan jika kamu mengisinya dengan sampah, cepat atau lambat, ia akan gagal.
Sebaliknya, jika kamu memberinya makan dengan yang hakiki, yang disediakan oleh alam, pikiranmu menjadi lebih jernih, suasana hatimu lebih stabil, dan energimu lebih konstan. Langkah sederhana adalah mengidentifikasi makanan tidak sehat yang sering kamu konsumsi. Mungkin itu makanan cepat saji, soda, atau camilan yang penuh bahan kimia. Mulailah dengan menggantinya dengan alternatif bergizi. Kamu tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Cukup ganti satu kebiasaan dengan kebiasaan yang lebih baik. Jika biasanya kamu makan kentang goreng, gantilah dengan kacang atau buah segar. Jika kelemahanmu adalah soda, gantilah dengan air lemon atau infus alami. Setiap perubahan kecil bertambah, dan kamu akan merasakannya dalam energimu setiap hari. Strategi lainnya adalah tidak membeli apa yang tidak ingin kamu konsumsi. Mungkin terdengar jelas, tetapi jika kamu mengisi dapur dengan makanan olahan, pada suatu malam atau cepat atau lambat, kamu akan tergoda. Sebaliknya, jika lingkunganmu penuh dengan pilihan sehat, keputusan yang benar menjadi lebih mudah. Membuat kebiasaan baik dapat diakses dan kebiasaan buruk menjadi lebih sulit untuk dipertahankan. Itu adalah salah satu cara untuk melatih disiplinmu tanpa hanya mengandalkan kekuatan kehendak. Dedikasikan satu hari dalam seminggu untuk merencanakan makananmu. Kamu tidak memerlukan menu yang sempurna, hanya kejelasan. Mengetahui bahwa kamu akan makan membebaskanmu dari keputusan impulsif ketika kamu lapar, dan kamu akhirnya memilih yang tercepat dan paling merusak. Persiapan ke depan bukan hanya sekadar tindakan organisasi. Itu adalah bentuk memastikan kesejahteraanmu tidak terganggu, yang tidak bergantung pada kebetulan, tetapi pada niatmu. Lengkapi setiap tindakan dengan afirmasi yang memperkuat komitmenmu. Saya memberi nutrisi pada tubuh saya dengan hormat. Katakan saat kamu memilih apa yang akan dibeli, saat kamu menyiapkan makanan, atau saat kamu duduk untuk makan. Frase ini mengingatkanmu bahwa setiap makanan yang masuk adalah pesan ke tubuhmu tentang seberapa banyak kamu menghargainya. Dan semakin sering kamu mengulanginya, semakin banyak yang akan menjadi bagian dari identitasmu. Stoicisme mengajarkan bahwa tubuh adalah kuil dan merawatnya adalah tanggung jawab, bukan kemewahan. Marcus Aurelius menulis bahwa disiplin dalam apa yang kamu konsumsi setiap hari adalah dasar untuk menghadapi hal-hal luar biasa. Jika kamu tidak dapat mengontrol apa yang kamu makan, bagaimana kamu akan mengendalikan pikiran atau emosimu? Makanan adalah salah satu medan yang lebih jelas untuk berlatih disiplin diri stoik, karena itu adalah pilihan sehari-hari yang nyata. Bayangkan bagaimana hidupmu akan berubah jika kamu mengganti makanan cepat saji dengan pilihan yang benar-benar memelihara. Kamu akan memiliki lebih banyak energi untuk proyekmu, lebih jelas dalam membuat keputusan, lebih berani untuk menghadapi tantangan, dan yang terbaik dari semuanya, kamu akan merasa bangga pada diri sendiri. Karena setiap pilihan sehat adalah sebuah kemenangan. Hari ini, kamu dapat memulai hanya dengan satu perubahan. Jangan menunggu tubuhmu berteriak dengan penyakit yang sudah kamu ketahui. Singkirkan apa yang tidak sesuai dan pilih apa yang memberimu kehidupan. Karena pada akhirnya, menjaga pola makan bukan hanya sekadar masalah kesehatan. Itu adalah tindakan kekuatan. Dan setiap kali kamu memilih untuk memelihara dirimu, kamu memilih versi terbaik dari dirimu. Pelajaran 13. Menekan keputusan yang impulsif atau tidak dipikirkan dengan matang. Keputusan yang kamu buat setiap hari, dari yang terkecil hingga yang terbesar, membangun hidupmu. Ini bukan satu momen yang luar biasa mendefinisikan takdirmu, melainkan jumlah pilihan sehari-hari. Namun, ketika keputusan tersebut dibuat secara impulsif, tanpa berpikir panjang, kamu akhirnya menyimpang dari apa yang sebenarnya kamu inginkan. Apa yang tampak seperti detail kecil, seiring waktu, menjadi rantai konsekuensi yang menjauhkanmu dari sasaran. Itulah mengapa sangat penting untuk belajar menekan impulsif dan memupuk kejelasan sebelum bertindak. Impuls selalu muncul dengan menyamar sebagai urgensi. Ia bilang padamu, lakukan sekarang. Jangan terlalu banyak berpikir, sekarang atau tidak sama sekali. Dan meskipun ada situasi yang membutuhkan kecepatan, sebagian besar keputusan yang penting tidak mendapatkan manfaat dari buru-buru. Sebaliknya, semakin tidak bijaksana kamu,
semakin besar kemungkinan kamu mengambil jalan yang nantinya akan kamu sesali. Sebuah komentar yang tidak dipikirkan dengan matang bisa merusak hubungan. Pembelian impulsif dapat memengaruhi perekonomianmu. Sebuah pilihan tindakan yang tergesa-gesa dapat membahayakan hidupmu selama bertahun-tahun. Orang yang impulsif jarang selaras dengan apa yang benar-benar kamu hargai. Belajar untuk memutuskan dengan tenang bukan berarti membeku dalam keraguan, tetapi cukup berhenti sejenak untuk menilai apakah pilihan itu membawamu lebih dekat atau lebih jauh dari visimu. Jadikan pertanyaan ini sebagai kebiasaan. Apakah ini membawaku lebih dekat ke tujuanku? Dengan itu saja, kamu memberi pikiranmu kesempatan untuk menghentikan autopilot dan bertindak dengan niat. Pada awalnya, ini akan memakan biaya karena dorongan mencari kepuasan langsung, tetapi dengan berlatih, kamu akan menemukan bahwa kejelasan membawa kepuasan yang jauh lebih dalam dan tahan lama. Alat praktis adalah menuliskan kelebihan dan kekurangan dari keputusan yang paling penting. Melihatnya di atas kertas memberimu perspektif dan mencegah momen emosional menyeretmu menjauh. Bahkan dalam pemilihan kecil seperti, apa yang harus saya lakukan dengan waktu luang saya? Kamu bisa melatih diri untuk merenung. Tanyakan pada dirimu, apakah ini memengaruhi saya? Apakah itu menambah nilai atau hanya mengalihkan perhatian saya? Disiplin berpikir tidak membunuh spontanitas, tetapi lebih mengarahkannya menuju apa yang benar-benar penting. Pada akhirnya, setiap hari, luangkan beberapa menit untuk merenungkan keputusan yang telah kamu ambil. Tanyakan pada dirimu, apakah keputusan ini mencerminkan nilai-nilai saya? Apakah ini membawaku lebih dekat atau menjauh dari apa yang saya inginkan? Latihan itu bukan untuk menyalahkanmu, tetapi untuk melatih kesadaranmu. Seiring berjalannya waktu, pikiranmu akan mulai mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan tersebut sebelum bertindak, dan setiap pilihan akan lebih sesuai dengan apa yang ingin kamu bangun. Gunakan afirmasi yang membuatmu tetap di jalur. Yang kuat adalah, saya mengambil keputusan dengan kejelasan dan tujuan. Ulangi sebelum menghadapi situasi penting, seperti percakapan, negosiasi, atau pilihan pribadi. Frasa itu bertindak sebagai pengingat bahwa kamu tidak memutuskan dari dorongan, tetapi dari visimu. Dengan mengulanginya, kamu melatih pikiranmu untuk mengaitkan ketenangan dengan kekuatan untuk memutuskan lebih baik. Menurut Stoicisme, keputusan harus dipandu oleh akal dan nilai, bukan oleh emosi sesaat. Epictetus mengatakan bahwa orang bijak mengukur setiap tindakan bukan dari apa yang mereka rasakan pada saat itu, tetapi dari apa yang mereka tahu itu benar. Dan Marcus Aurelius mengingatkan bahwa hidup kita adalah apa yang kita pikirkan. Mengendalikan impulsivitas adalah tindakan pengendalian diri yang membawa kamu lebih dekat dengan kebebasan batin. Bayangkan bagaimana hidupmu akan berubah jika setiap keputusan, besar atau kecil, selaras dengan nilai-nilai dan visimu. Kamu akan memiliki lebih banyak kendali atas takdirmu, lebih sedikit penyesalan, dan lebih percaya diri. Hubunganmu akan lebih stabil, perekonomianmu lebih kuat, dan pertumbuhanmu lebih konsisten. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang memilih dengan niat lebih sering daripada yang kamu pilih dengan momentum. Hari ini kamu bisa memulai dengan sesuatu yang sederhana. Sebelum bertindak berdasarkan insting, berhenti sejenak, bernapaslah, dan tanyakan pada dirimu sendiri apakah apa yang akan kamu lakukan mencerminkan siapa yang ingin kamu jadikan diri. Mungkin jeda itu hanya akan berlangsung selama 5 detik, tetapi detik-detik itu cukup untuk mengubah arah hidupmu. Karena setiap keputusan sadar adalah satu batu bata lagi dalam pembangunan masa depanmu. Dan jika kamu belajar untuk memutuskan dengan tujuan, kamu akan menemukan bahwa kesuksesan bukanlah masalah keberuntungan, tetapi pilihan yang dibuat dengan baik, satu demi satu, sampai kamu menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Pelajaran 14. Menghilangkan hidup tanpa rencana untuk mengendalikan hari Anda. Hidup tanpa rencana seperti berlayar tanpa tujuan, menuju ke tengah laut. Hari dimulai dan, alih-alih mengarahkannya, Anda hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi. Urgensi orang lain menjadi prioritas Anda, gangguan menandai agenda Anda, dan pada akhirnya Anda merasa kelelahan,
tetapi dengan perasaan tidak membuat kemajuan pada hal-hal yang benar-benar penting. Kurangnya manajemen tidak hanya mencuri produktivitas Anda, tetapi juga melemahkan kepercayaan diri Anda, karena Anda merasa hidup mengendalikan Anda, padahal seharusnya Anda yang membimbingnya. Masalah dari tidak berencana adalah kekosongan yang dapat diisi oleh apapun. Jika Anda tidak dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan waktu Anda, jejaring sosial akan memutuskan untuk Anda, interupsi akan memutuskan untuk Anda, dan tugas-tugas yang tidak penting akan memutuskan untuk Anda. Sedikit demi sedikit, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak membangun masa depan Anda, tetapi hanya bertahan hidup di masa kini. Kabar baiknya adalah Anda tidak memerlukan sistem yang rumit untuk mendapatkan kembali kendali. 10 menit dengan niat sudah cukup untuk memberikan arah pada hari Anda dan mulai hidup dengan tujuan. Setiap malam, sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk menulis 3 tugas utama untuk hari berikutnya. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, apa hal terpenting yang harus saya lakukan besok untuk lebih dekat dengan tujuan saya? Ini bukan tentang mengisi daftar yang tak ada habisnya, tetapi tentang memilih yang penting. 3 tugas tersebut akan menjadi kompas Anda. Dan ketika Anda bangun, Anda akan memperoleh kejelasan, bukan kebingungan. Lihatlah tulisan itu di buku catatan atau di ponsel Anda. Ini akan mengingatkan Anda bahwa hari Anda tidak berlangsung secara acak. Itu berada di bawah perintah Anda. Selama hari, buatlah rencana Anda tetap terlihat. Periksa setiap tugas tersebut dan berkomitmen untuk memenuhinya sebelum Anda membiarkan diri Anda terseret oleh gangguan. Jika Anda menyimpang, jangan menghukum diri sendiri. Kembali saja ke rencana. Disiplin bukan berarti tidak pernah jatuh ke dalam gangguan, tetapi kembali lagi ke apa yang Anda putuskan penting. Keteguhan itulah yang dapat mengubah hidup Anda. Pernyataan, saya merencanakan hari saya untuk menang, bisa menjadi jangkar Anda. Ulangi di awal hari dan setiap kali Anda merasa kehilangan arah. Frasa tersebut mengingatkan Anda bahwa setiap menit yang Anda hidup tanpa arah adalah menit yang Anda habiskan secara acak. Tetapi setiap menit yang Anda rencanakan adalah sebuah langkah menuju masa depan yang Anda inginkan. Seiring berjalannya waktu, pernyataan itu akan menjadi identitas Anda. Anda bukanlah seseorang yang bereaksi, Anda adalah seseorang yang memutuskan. Menurut Stoicisme, hal terpenting bukanlah berapa lama Anda hidup, tetapi bagaimana Anda menggunakannya. Secha memperingatkan bahwa banyak kehidupan yang hilang karena kita tidak menyadari nilainya dan menyia-nyiakannya pada hal-hal yang tidak penting. Perencanaan adalah tindakan kebijaksanaan yang sangat tabah. Ini memfokuskan Anda pada apa yang bergantung pada Anda, pada apa yang dapat Anda putuskan hari ini, dan menghindari kehilangan diri Anda dalam apa yang berada di luar kendali Anda. Saat mengatur hari Anda memilih untuk tidak membiarkan kesempatan mengatur Anda. Bayangkan bagaimana hidup Anda akan berubah jika setiap hari dimulai dengan arah yang jelas. Anda tidak akan terbangun dengan rasa cemas tentang tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak akan merasa frustrasi karena merasa tidak ada kemajuan. Setiap malam, Anda bisa melihat ke belakang dan berkata, hari ini saya membuat kemajuan pada hal-hal yang penting. Rasa pencapaian itu akan mendorong Anda untuk tetap termotivasi dan menciptakan siklus positif yang meningkatkan hasil Anda. Jangan meremehkan kekuatan kesederhanaan. Anda tidak perlu menunggu hingga hari Senin atau tahun baru untuk memulai. Cukup malam ini, tuliskan 3 tugas utama Anda untuk besok. Itu saja, dan ketika Anda memenuhinya, Anda akan melihat bagaimana pesanan yang Anda berikan kepada hari Anda mulai tercermin dalam hidup Anda secara utuh. 1 hari dengan arah dapat berubah menjadi minggu yang produktif. 1 minggu dapat berubah menjadi bulan kemajuan, dan seiring berjalannya waktu, kehidupan yang penuh tujuan. Hari ini, Anda dapat memutuskan untuk tidak membiarkan hidup menyeret Anda ke bawah atau mulai mengarahkannya. Hilangkan kebiasaan hidup tanpa rencana, dan adopsi disiplin untuk merencanakan dengan niat. Lakukan setiap hari, bahkan jika itu hanya selama 10 menit, dan Anda akan menemukan bahwa dengan mengambil kendali atas hari Anda
Anda juga mengambil kendali atas takdir Anda. Pelajaran 15. Menghapus rasa takut gagal dalam proses belajar. Ketakutan akan kegagalan adalah salah satu pencuri mimpi terbesar. Setiap kali Anda memberinya makan, itu melumpuhkan Anda dan menghalangi Anda bergerak menuju apa yang Anda inginkan. Anda mulai membayangkan segala kesalahan yang mungkin terjadi, penilaian orang lain, rasa malu karena salah, dan kemungkinan membuang-buang waktu atau sumber daya. Imajinasi negatif ini menjadi rantai yang membuat Anda tidak bisa bergerak. Namun, apa yang tidak Anda lihat adalah bahwa kegagalan bukanlah musuh, tetapi guru. Perbedaan antara mereka yang maju dan mereka yang tertinggal bukanlah tentang gagal atau tidak, tetapi dalam cara mereka menafsirkannya. Kegagalan bukanlah tanda bahwa Anda tidak bisa. Itu adalah bukti bahwa Anda sedang mencoba. Setiap kali Anda tersandung, Anda sebenarnya mendapatkan pengalaman yang tidak dapat diambil oleh siapapun dari Anda. Pikirkan pencapaian yang Anda kagumi. Di baliknya terdapat serangkaian kesalahan, usaha yang gagal, dan jalan yang salah yang menunjukkan rute yang benar. Kegagalan yang sebenarnya bukanlah membuat kesalahan, tetapi menyerah sebelum belajar. Takut pada kegagalan membuat Anda berpikir bahwa membuat kesalahan adalah akhir, tetapi kenyataannya adalah bahwa setiap kesalahan adalah langkah maju jika Anda tahu cara menggunakannya. Brian Tracy mengajarkannya dengan jelas. Orang-orang sukses tidak melihat kegagalan sebagai kekalahan, tetapi sebagai pelajaran yang diperlukan. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda akan gagal, tetapi apa yang akan Anda lakukan dengan kegagalan itu ketika ia tiba. Dan inilah kuncinya. Anda bisa tenggelam dalam rasa mengasihani diri sendiri, atau Anda dapat mengubahnya menjadi pembelajaran yang membuat Anda lebih kuat. Mulailah dengan latihan sederhana. Pikirkan sebuah kegagalan baru-baru ini dan tuliskan di selembar kertas. Kemudian, tuliskan 3 pelajaran yang Anda pelajari dari pengalaman itu. Mungkin Anda menemukan bahwa Anda sekarang lebih sabar, bahwa Anda memahami proses dengan lebih baik, atau bahwa Anda telah mengidentifikasi kesalahan yang tidak akan pernah Anda ulangi. Perubahan perspektif sederhana ini mengubah beban menjadi kebijaksanaan, dan ketika Anda mencoba lagi, Anda akan melakukannya dengan lebih jelas dan siap. Langkah selanjutnya adalah tindakan. Jangan tetap merenung karena takut terjebak dalam ketidakaktifan. Ambil tindakan kecil menuju tujuan Anda, bahkan jika itu tidak signifikan. Pelajari keterampilan baru. Buat satu panggilan. Tuliskan sebuah ide. Ukuran dari tindakan tersebut tidak penting. Yang penting adalah bahwa Anda menunjukkan bahwa rasa takut tidak memiliki kekuatan atas diri Anda. Setiap gerakan, betapapun kecilnya, akan melemahkan kelumpuhan dan memperkuat keberanian Anda. Temani langkah-langkah Anda dengan afirmasi yang kuat. Kegagalan adalah jalanku menuju kesuksesan. Ulangi frasa ini setiap kali Anda menghadapi keputusan sulit, atau ketika Anda merasa tergoda untuk menunda karena takut membuat kesalahan. Frasa ini akan mengingatkan Anda bahwa kesalahan bukanlah jalan memutar, tetapi bagian dari rute. Seiring berjalannya waktu, pikiran Anda akan berhenti melihat kegagalan sebagai sesuatu yang harus dihindari dan akan mulai mengenalinya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Menurut Stoicisme, tidak ada hal eksternal yang dapat membahayakan interior Anda kecuali Anda mengizinkannya. Marcus Aurelius mengatakan bahwa hambatan dalam perjalanan mereka menjadi jalan itu sendiri. Artinya, kegagalan tidak menghalangi kemajuan Anda. Mereka membangunnya. Stoa tidak menyesali apa yang terjadi salah, tetapi menggunakannya sebagai alat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Ketika Anda mengadopsi visi ini, Anda berhenti takut akan kegagalan, karena Anda mengerti bahwa selalu ada sesuatu untuk dipelajari, bahkan di tengah kegagalan. Bayangkan bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda berhenti melihat kegagalan sebagai akhir dan mulai menerimanya sebagai pembelajaran. Apakah Anda berani mengambil risiko yang lebih besar, menjelajahi peluang baru, dan maju dengan lebih aman? Anda akan menjadi lebih tangguh, lebih berani, dan lebih sedikit bergantung pada persetujuan eksternal. Dan setiap langkah, bahkan yang terlihat sebagai kesalahan, akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Hari ini, Anda dapat memulainya sendiri.
Lihatlah cerita Anda dan sadari bahwa apa yang Anda sebut kegagalan sebenarnya adalah tangga. Tuliskan, pelajari, dan rayakan fakta bahwa Anda telah menjalani pengalaman tersebut. Karena jika Anda gagal, itu artinya Anda sedang mencoba, dan itu sudah membuat Anda lebih maju daripada mereka yang tidak pernah berani. Hilangkan rasa takut gagal. Peluklah kegagalan sebagai seorang guru, dan Anda akan menemukan bahwa sebaliknya, ia berhenti menjadi penghalang dan menjadi mesin yang mendorong Anda untuk tumbuh tanpa batas. Jika Anda sampai di sini, saya ingin Anda berhenti sejenak dan ucapkan selamat kepada diri sendiri. Tidak semua orang mencapai akhir, dan fakta bahwa Anda telah melakukannya berarti Anda berkomitmen pada perubahan diri Anda sendiri. Sekarang, kembali ke komentar dan tuliskan pernyataan dengan keyakinan. Hari ini saya menghapus keburukan saya. Saya adalah orang yang tabah. Itu akan menjadi cara Anda untuk menguatkan komitmen ini kepada diri Anda dan menegaskan dalam pikiran Anda bahwa Anda akan berjalan di jalan yang benar. Rayakan diri Anda untuk setiap langkah kecil, karena setiap kata yang Anda tulis adalah kemenangan atas apa yang pernah menahan Anda. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan salurannya. Karena bersama-sama kita akan terus menghilangkan apa yang menghalangi dan membangun kehidupan yang lebih baik, lebih kuat, lebih jelas, dan lebih disiplin.